Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam nikmat Islam, umur yang panjang, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah, melaksanakan ibadah baik sholat maupun ibadah-ibadah yang lain. Salawat dan salam senantiasa marilah kita kirimkan kepada juga kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum saya ingin menyampaikan materi, saya ingin mendengarkan dulu lantunan Quran dari siapa yang bisa hari ini. Tapi bagian mana sudah dengar nih? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah membacakan Quran. Insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambungkan materi yang kemarin tentang masalah sholat. Hari ini pelajaran kedua yaitu adalah tentang pembagian sholat. Pembagian sholat itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat nafil. Ini mungkin kita sudah mengetahui bersama, cuma hanya saya mengingatkan kita kembali tentang masalah teori-teorinya. Yang pertama adalah sholat fardu. Al-fardu minas sholati huwa sholawatul khamsu. Fardu diantara adalah sholat yang 5, diantaranya adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan subuh. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai rahimahumullah taala dalam kitab-kitab mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Bahwasanya salat 5 waktu itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya bagi seorang hamba yang beriman, baik laki dan perempuan. Man ata bihinna lam yudayyi' bihinna syai'an. Siapa saja yang telah mendatangi sholat tersebut dan dia tidak meninggalkan atau tidak menghilangkan di antara sholat-sholat tersebut sebagai sebuah keringanan dengan haknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu 'indallahi ahdun, bahwasanya baginya di sisi Allah adalah pahala ayyudkhilahu al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun." Barang siapa yang tidak melaksanakan salatnya atau tidak mendatanginya atau dia menganggap remeh atau dia membiarkan salat tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaysa lahu 'indallahi ahdun." Maka tidak ada baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
in syaa 'adzabahu, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak Allah mengazabnya, wa in syaa ghafara lahu, jika Allah berkehendak Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah salat sunnah. Salat sunnah adalah diantaranya adalah salat witir, waraghibatul fajr, dan juga salat fajr wal idan. Di antara juga adalah dua salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, wal kusuf. Tahu salat kusuf? Ada pernah dengan salat kusuf? Salat kusuf, salat gerhana maksudnya. Kusuf, ya? Kusuf. Jadi salat gerhana, salat kusuf. Jadi salat sunnah itu yang disebut dengan sunnah yang muakkad, sunnah yang ditekankan, yang mendekati wajib yang dikerjakan itu adalah salat witir. Salat witir ini sebenarnya bukan pada Ramadan saja, tapi bahkan mendekati wajib itu sebelum kita tidur wajib kita melaksanakan salat witir. Ya. Kemudian salat fajar, salat sunnah sebelum subuh, wal idan, dua salat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, wal kusuf. Kemudian salat gerhana tadi, wal istisqa. Tahu istisqa? Salat istisqa, salat minta hujan. Kalau musim kemarau panas tidak pernah hujan-hujan, maka dianjurkan untuk istisqa, minta hujan. Istikharah, minta pilihan. Kalau misalkan mau walimah, menikah, misalkan beli pasangan atau melakukan sesuatu, istikharah. Istikharah itu nanti dijelaskan di sini. Ini adalah sunnah-sunnah yang sangat ditekankan, ya, ditekankan mendekati wajib. Kemudian itu ada juga sholat sunnah tahiyatul masjid, warawatib ma'al faraid. Sholat tahiyatul masjid, sebelum kita masuk itu dianjurkan sholat penghormatan kepada masjid. Kemudian sholat rawatib, sholat diantara sholat-sholat yang wajib, duhur, sebelum duhur 2 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat dan sebagainya. Kemudian juga dengan 2 rakaat setelah berwudu, kemudian melaksanakan sholat sunat wudu, sholat duha, kemudian sholat tarawih dan qiyamul lail. Dan ini adalah sunnah-sunnah yang ghair muakkad. Ghair muakkad itu tidak terlalu ditekankan tapi dianjurkan, ya. Beda dengan sholat yang ditekankan tadi, muakkad. Kemudian sholat nafil. Apa sholat nafil? Nafil itu kata para ulama ma'ada sunani al-muakkadah, yaitu selain daripada sunnah muakkad dan sunnah yang ghair muakkad. Maka minas sholati mutlaqan bil lail wan nahar, itu adalah salat yang mutlak di antara malam dan siang hari. Jadi salat nafil ini salat hajat masuk, ya, misalkan kalau kita bikin salat meminta sesuatu kepada Allah tanpa dengan salat-salat yang ghair muakkad tadi, kapan saja kita lakukan itu boleh kita lakukan. Disebut salat nafil malam dan siang hari. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ketiga yaitu adalah asyurutus shalah, syarat-syarat salat. Apa saja syarat salat yang wajib ditunaikan? Yang pertama adalah al-Islam, ya. Islam. Kata para ulama, fala tajibu ala kafir itaqaddamu syahadataini syurtu fil amri shalah. Yang pertama dia beragama Islam, maka tidak wajib bagi orang yang belum Islam itu melaksanakan sholat sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai perintah dalam perkara Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan itu dalam riwayat Imam An-Nasa'i, kata Nabi, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berucap bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya adalah Muhammad itu adalah Rasulullah. Setelah mereka berucap itu, diperintahkan wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Sebagaimana perkataan ini adalah kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal salah seorang sahabat Nabi ketika di Yaman. Rasulullah menyampaikan kepada dia bahwa, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, "Fad'uhum," ajaklah penduduk Yaman itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka mengakui bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ata'u laka," apabila penduduk Yaman telah mentaatimu wahai Mu'adz dengan perkara tersebut, "Fakhbirhum anna qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah." Maka kabarkan kepada penduduk Yaman itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka
yaitu adalah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-aql, orang berakal. Ya. Fala tajibu sholatu ala majnun. Ya. Tidak diwajibkan sholat itu bagi orang yang gila. Orang gila tidak wajib melaksanakan sholat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Imam Abu Dawud, kata Nabi mengatakan, rufi al-kalamu an sholatin, telah diangkat pena dari 3 golongan. Maksudnya pena itu diangkat dari 3 golongan adalah 3 kelompok manusia yang tidak kenal ketentuan hukum di sini. Yang pertama kata Nabi, an-naim hatta yastaqid, yaitu seorang yang tidur hingga dia terbangun. Wa an-sabi hatta yahtalim, anak yang balita hingga dia jadi dewasa, misalkan sudah yahtalim di sini adalah itu dia sudah mungkin mimpi basah di situ bagi laki-laki, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang baik, mana yang buruk. Wa an majnuni hatta yaqil, dan orang gila hingga dia berakal. Jadi 3 kelompok ini, kalau orang yang gila tidak dianjurkan mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik sholat, puasa dan sebagainya. Kemudian orang yang tertidur tanpa dia tidak sadarkan diri, maka dia terlepas hukum. Kemudian anak kecil hingga dia jadi balik. Yang ketiga syarat sholat, yang ketiga adalah al-bulugh, balik. Fala tajibu ala sabi hatta yahtalim. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa syarat ketiga adalah balik, tidak diwajibkan bagi anak yang kecil hingga dia dewasa. Dewasa artinya sudah mencapai derajat berpikir mana yang buruk, mana yang baik. Kemudian wa an sabi hatta yahtalim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang tadi, bahwa anak yang kecil hingga dia balik, bahwasanya anak kecil itu namun diperintahkan untuk melaksanakan sholat wa yusalliha istihbaban, karena sholat itu merupakan anjuran. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladukum bis-sholati wa hum abna' sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat dan mereka itu berumur 7 tahun. Ya, di umur 7 tahun itu anak-anak kita sudah perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Wa adribuhum 'alaiha wa hum abna' 'ashara, dan pukullah anak-anak kalian itu untuk jika mereka meninggalkan sholat jika mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur anak-anak kalian itu jika mereka sudah mencapai dewasa. Artinya begini, kalau anak-anak kita masih tidur satu ranjang dengan orang tua itu tidak bisa, harus dipisahkan. Jadi kalau mereka 3 golongan ini memang tidak dianjurkan, tapi kalau anak kecil dianjurkan untuk melatih dia untuk sholat. Kalau dia main-main tidak jadi persoalan. Kalau dia sudah 10 tahun, itu kita anjurkan untuk memukul. Pukul di sini adalah bukan pukul untuk membunuh, tapi pukul berikan peringatan. Kalau dia masih tidur dengan orang tua, dipisahkan. Tidak bisa gabung dengan satu ranjang, pamali atau bobosu. Syarat yang berikutnya itu adalah masuk waktunya. Jadi sholat itu dikatakan sah jika dia masuk waktunya. Fala tajibu sholatu qabla dukhuli waqtiha. Para ulama mengatakan sesuai dengan konteks Quran, maka sholat tidak diwajibkan itu sebelum masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya, jangan. Misalkan sholat duhur ada berapa setengah 2 atau mungkin 15 menit belum, tapi orang buru-buru, ayo kita sholat dulu. Tidak bisa, harus masuk waktunya karena sudah aturan. Aturannya apa? Dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Sungguhnya sholat itu telah diwajibkan atas orang beriman dan waktu-waktunya sudah ditentukan. Yaitu adalah zatu waqti muhaddid. Jadi waktu itu adalah yang tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi karena malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril dalam sebuah riwayat di sini menjelaskan bahwa nazala fa'allama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengajarkan tentang waktu-waktu sholat. Ya. Malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qum fasalli, ya. Berdirilah engkau Muhammad melaksanakan sholat. Fasala zuhur hina zalat asyaqq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat zuhur itu ketika matahari mulai tergelincir. Ya, jadi kalau kita ditanya kenapa kalian sholat itu di waktu, ya agama kita sudah ditentukan begitu, tidak sesuai dengan dalil, dengan wahyu, tidak menurut
orang, tidak menurut siapa-siapa, tapi menurut wahyu. Kenapa demikian? Ya karena malaikat Jibril datang mengajarkan Nabi SAW untuk melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat itu pertama kali duhur itu ketika matahari tergelincir, itu diajak oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril datang lagi pada waktu asar. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Qum ya Muhammad fasalli." Berdirilah engkau lalu melaksanakan sholat asar. Maka Nabi SAW melaksanakan sholat asar hina sara zilla kulli syai'in. Ketika terjadi mulai bayang-bayang ya, bayang-bayang mulai tergelincir agak jauh. Kalau kita sini mungkin perkiraan mungkin setengah 4 lah begitu. Kemudian yang berikutnya, tsumma jaa ahul al-maghrib. Kemudian malaikat Jibril datang juga pada Nabi SAW di waktu maghrib. Kemudian Nabi mengatakan, "Qum fasalli." Berdirilah wahai Muhammad, lalu melaksanakan sholat maghrib. Nabi sholat maghrib itu ketika matahari mulai wajib syam, ketika matahari mulai sedikit mau terbenam. Kemudian malaikat Jibril datang lagi di waktu isya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Qum ya Muhammad fasallihi." Bangkitlah engkau untuk melaksanakan sholat isya. Maka Nabi SAW melaksanakan sholat isya ketika ghaba syafaq, ketika matahari senja sudah mulai menghilang. Ya kita perkirakan sih mungkin sekitar setengah 8 lewat jam-jam 8 lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga keesokan harinya malaikat Jibril datang juga fasalla. Malaikat Jibril datang juga pada waktu besoknya waktu zuhur. Nabi mengerjakan sholat juga ketika matahari tergelincir sampai asar pun demikian, sampai juga dengan asar, sampai dengan maghrib, sampai mendekati waktu isya. Di dalam waktu isya itu dalam sebuah riwayat ini, dalam hadis yang panjang ini saya singkat saja, bahwasanya dalam satu malaikat Jibril datang itu mulai agak sedikit bisa lewat mungkin sepertiga malam ya. Sepertiga malam mengajarkan Nabi SAW melaksanakan sholat. Kemudian Nabi SAW melaksanakan sholat subuh itu mulai fajar mulai sedikit bercahaya. Besokan harinya juga itu matahari mulai kekuning-kuningan. Dan Nabi SAW malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, antara sepertiga malam itu, sepertiga malam, kalau kita ini mungkin sepertiga malam jam berapa? Mungkin jam setengah 3 ya. Antara mendekati setengah 3 itu sampai dengan mendekati waktu subuh, itu kata Nabi, kata malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, itu adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat." Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah syarat-syarat sholat, wajibnya sholat itu an-naqa'u minad damul haid wan nifas. Kita sudah jelaskan masalah hukum haid dan nifas, yaitu adalah bersih dari dua darah, yaitu darah haid dan nifas. Fala tajibu sholatu ala haid wala ala nifas. Tidak diwajibkan sholat itu bagi wanita yang haid dan nifas hatta tathura, hingga wanita itu bersuci. Nabi SAW mengatakan, "Idza aqbalati haidutuki fataruki sholat." Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan kepada salah seorang perempuan di zaman itu adalah, jika telah datang haidmu maka engkau meninggalkan sholat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya bisa sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini tentang perkara sholat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk lagi dalam materi-materi fikih tentang pelajaran tentang masalah sholat. Sebelum kita berdiskusi, mungkin kita doa dulu, kita tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, usia panjang, kita bisa bertemu lagi dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam sebagai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ansurna 'alal mujahidina fi Suriah. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fil Yaman. Allahumma ansurna 'alal mujahidin Palestin. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fil Gaza. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi